Oke, it's recording now and saya share screen. Oke, di layar teman-teman semua sudah terlihat ya slide-nya untuk yang pertemuan pertama ini yang manajemen strategi. Oke, sebelumnya saya coba jelaskan dulu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai definisi apa itu manajemen strategik atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan strategic management. Kemudian ruang lingkup itu seperti apa, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian juga saya coba kasih beberapa catatan-catatan tambahan ya yang terkait mengenai ruang lingkup dari strategic management, dan kemudian juga bagaimana sejarah dan perkembangan dari manajemen strategis, kemudian juga ada hierarki strategik, itu strategic hierarki, itu ada beberapa kategorinya gitu, karena kemudian juga saya coba jelaskan, saya kasih beberapa catatan-catatan yang lebih mendetail gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang mau masuk dulu sebentar. Sebentar ya, ini ada yang mau masuk. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, untuk definisi dari strategic management. Apa sih itu strategic management gitu kan? Jadi manajemen strategis atau strategic management itu merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen yang menentukan performance perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ya perusahaan itu kan cita-citanya atau visi misi perusahaan itu kan nggak hanya sekedar untuk usia setahun dua tahun, tapi kan pastinya jangka panjang, misalnya 10 tahun, 20 tahun akan 20 tahun, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kalau misalkan kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri yang misalnya sudah usia sampai ratusan tahun gitu kan. Nah, ini seperti itu. Jadi karena mereka memiliki pandangan ke depan gitu loh, yang sifatnya jangka panjang gitu kan. Nah, manajemen strategi itu meliputi apa saja sih gitu kan? Yang pertama itu adalah pengamatan lingkungan atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan environmental scanning gitu ya. Maaf. Lalu yang kedua itu adalah perumusan strategi atau strategic planning atau long term planning gitu ya. Dan yang ketiga implementasi strategi, dan yang keempat itu adalah evaluasi serta pengendalian. Jadi kan kita udah mengamati lingkungan, kemudian kita mencoba merumuskan strategi yang akan kita ambil seperti apa untuk jangka panjangnya kan gitu kan ya. Kemudian kita coba lakukan implementasi, dan pastinya ya harus kita evaluasi kan gitu ya, harus kita evaluasi bagaimana nih implementasinya gitu kan, bagaimana implementasi strategi yang sudah kita tentukan sebelumnya di lapangan kan gitu, mesti kita evaluasi, juga pasti juga kita harus melakukan controlling, pengendalian kan gitu. Oke, nah sorry. Untuk ruang lingkup manajemen strategik itu ada beberapa variabel-variabelnya itu. Jadi mulai dari yang sifatnya apa, yang dari lingkungan yang paling luar adalah social environment, gitu kan, ada 4 gitu ya. Ada kekuatan ekonomi, kemudian juga kekuatan teknologi, kekuatan socio-cultural, dan juga kekuatan politik hukum gitu. Itu yang lingkungan yang paling luar. Kita lihat sini kan dari di lingkaran yang luar ini ada yang namanya lingkungan sosial. Kalau yang kita masuk ke lingkaran yang dalam ya, lingkaran yang apa yang di sini ada yang namanya lingkungan kerja atau industri. Ini industri bukan industri ya, salah, kurang S-nya. Di lingkungan industri ini kita menemukan ada beberapa unsur-unsur yang mulai dari pemegang saham, shareholders gitu ya kan. Kemudian juga ada pemerintah gitu ya, baik di kementerian, pemerintah tingkat pusat, kementerian, ataupun juga misalnya di daerah gitu kan, wali kota, bupati, gubernur. Kemudian juga beberapa kelompok-kelompok memiliki kepentingan khusus di perusahaan gitu kan ya. Kemudian juga ada pelanggan ya kan, tanpa pelanggan kita nggak bisa dapetin revenue. Kemudian juga ada kreditur, jadi kreditur itu jadi adalah pihak yang memberikan kredit kepada perusahaan, baik itu lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.
Kemudian juga ada komunitas, misalnya jadi komunitas yang ada di sekitar lingkungan perusahaan gitu ya, ya kan, komunitas di sekitar lingkungan perusahaan. Kemudian juga ada ya misalnya yang UMKM gitu, jadi komunitas di masyarakat yang di mana perusahaan itu sebagai pembina melakukan pembinaan terhadap UMKM-nya gitu kan. Sorry. Kemudian juga ada asosiasi perdagangan gitu ya, di mana itu perusahaan itu berada menjadi anggotanya gitu kan, anggota asosiasinya. Dan pasti juga di lingkungan industrinya pasti ada yang namanya pesaing atau kompetitor gitu kan ya. Tinggal kita lihat mana kompetitor terdekat itu siapa gitu kan. Dan pastinya ya ada ya pekerja ataupun juga serikat buruh gitu ya, dan juga supplier atau pemasok gitu. Nah sekarang kita lihat di lingkungan yang lebih dalam lagi, ini lingkungan intinya itu adalah lingkungan internal. Ada pasti di lingkungan internal ada yang namanya struktur gitu kan, ada yang namanya struktur, kemudian juga ada yang namanya budaya, dan juga ada yang namanya sumber daya atau resources. Jadi resources itu tidak hanya sekedar human resources, tapi juga ada beberapa resources yang lain, misalnya seperti financial resources, kemudian juga aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, itu juga merupakan bagian dari resources gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman, silakan monggo. Sembari saya coba mengizinkan teman-teman yang lainnya masuk. Oke, silakan kalau mau tanyakan. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke. Oke, dari sini saya coba kasih catatan tambahan ya. Sebentarnya saya coba share ke kalian untuk catatan tambahannya. Oke, kita lihat dari sini the study of strategic management gitu kan. Jadi strategic management is the set of managerial decision and actions gitu ya, that determines the long-term performance of a corporation. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya dalam bahasa Indonesia, bahwa strategic management merupakan sekumpulan dari keputusan dan juga action atau tindakan yang diambil oleh oleh manajerial atau tim manajerial atau manajemen yang menentukan performance atau unjuk kerja perusahaan dalam jangka waktu yang panjang gitu kan ya. Nah, jadi strategic management includes yang pertama adalah environmental scanning, lalu yang kedua strategi formulation, strategic or long range planning, kemudian juga adalah strategi implementation, dan juga terakhir adalah evaluation and control. Nah, untuk environmental scanning ini ada dua unsur ya, ada dua, baik itu yang sifatnya eksternal maupun yang internal, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Lalu yang ketiga, the study of strategic management emphasizes the monitoring and evaluating of external opportunities, itu external opportunities, threats in light of a corporation's strengths and weaknesses. Jadi pembelajaran mengenai manajemen strategik itu ya kita tuh akan melibatkan opportunities, jadi akan menekankan pada kita melakukan monitoring, mengawasi dan juga mengevaluasi kondisi di eksternal, kondisi di luar perusahaan. Jadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi opportunities kita di pasar dan apa yang menjadi kelemahannya kita gitu ya. Threats itu apa yang menjadi ancaman bagi perusahaan. Jadi kan kalau opportunities itu ada di luar sana, opportunities ada di pasar, kita bisa mendapatkan opportunities, kita bisa mengetahui opportunities dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi kondisi eksternal perusahaan. Demikian juga dengan threats-nya. Threats-nya itu apa nih, ancaman bagi perusahaan itu apa gitu kan ya. Jadi yang dikondisikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dengan strength-nya kita tuh apa gitu kan ya. Bagaimana kita bisa menyikapi opportunities yang ada di luar sana gitu kan. Dengan adanya strength kita ini, kemudian bagaimana kita bisa menyikapi threats-nya ini, ancamannya seperti apa gitu kan ya. Dan demikian juga dengan weakness gitu kan. Weakness-nya apa nih? Weakness-nya adalah
Ya misalnya katakanlah ya misalnya perusahaan itu tidak memiliki keahlian misalnya di bidang tertentu, terus menjadi weakness gitu kan. Nah, kemudian dengan melihat opportunities dan threats, bagaimana kita bersikap kan seperti itu. Oke, ini sebentar saya. Oke, next. Nah, jadi strategic management consists of 4 basic elements. Jadi ada 4 elemen dasar dari manajemen strategis. Yang pertama itu adalah environmental scanning. Jadi pengamatan lingkungan gitu ya. Lalu yang kedua strategy formulation. Jadi bagaimana kita bisa menyusun strategi gitu kan ya. Memformulasikan strategi. Lalu yang ketiga strategi implementation, kita melakukan implementasi strategi, dan yang keempat adalah kita melakukan evaluasi dan juga pengawasan kan gitu ya. Jadi setelah kita melakukan melakukan environmental scanning gitu kan, pengamatan lingkungan, apa yang menjadi threats-nya, apa yang menjadi opportunities-nya, internal eksternalnya seperti apa, kemudian kita menentukan strateginya seperti apa, kita mengimplementasikan strategi, dan kita harus juga melakukan evaluasi dan juga kontrol atau pengawasan, ya. Bagaimanakah, apakah evaluasinya itu apakah sudah diimplementasikan gitu kan, apakah ada penyelewengan atau apakah ada yang perlu direview kembali kan seperti itu. Oke, kemudian the following factors that are most important to the corporation's future are called strategic factors. Jadi faktor-faktor yang sangat penting bagi masa depan perusahaan itu disebut dengan faktor strategis. Nah, itu diantara itu ada 4 yaitu jadi strengths dan juga weaknesses gitu kan ya, kekuatan, kemudian kelemahan. Ini merupakan sisi internal ya, sisi internal perusahaan, apa yang menjadi kekuatan perusahaan, apa yang menjadi kelemahan perusahaan, dan kemudian juga apa ini opportunities dan threats itu berada di luar eksternal, sifatnya eksternal, di luar perusahaan. Apa yang menjadi opportunities kita, apa yang menjadi kesempatan kita di lapangan, di market gitu kan. Kemudian threats-nya apa nih? Apa yang menjadi threats-nya gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman sampai sini yang mau tanyakan, silakan monggo. Ini kalau enggak kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi basic elements of the strategic management process. Jadi mulai dari environmental scanning ini ya. Kemudian juga formulasi strategi, penentuan strategi, kemudian juga kita melakukan implementasi strateginya seperti apa, dan juga kemudian evaluation and control gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi kan di slide sebelumnya kan saya menjelaskan atau ada yang namanya ini kan ada kekuatan ekonomi kan gitu ya, kekuatan teknologi, kekuatan politik hukum, kekuatan socio-cultural. Nah, ini kita lihat nih di dalam itu ada apa-apa saja gitu kan ya. Oke, di sini ada beberapa variabel-variabel yang penting yang terkait untuk societal environment gitu kan ya. Oke, yang pertama dari ekonomi kan, kekuatan ekonomi. Jadi unsur-unsur apa aja yang ada di ekonomi ini? Jadi mulai dari tren GDP, Gross Domestic Product gitu ya. Gross Domestic Product itu adalah kita bicara mengenai tren produk domestik secara gross gitu, secara kotor gitu kan. Ini berapa gitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana trennya misalnya dalam 3 tahun terakhir gitu, dari 2019, 2020, 2021 kan gitu ya. Karena kan 2022 kan belum masih ada beberapa bulan lagi kan. Lalu kemudian suku bunga bank, interest rates, kemudian juga money supply, jadi jumlah uang yang beredar itu berapa. Nah, kemudian juga inflation rates, jadi rata-rata inflasi. Kemudian juga tingkat pengangguran, unemployment levels, gitu kan ya.
Kemudian juga ya price controls atau wage. Jadi ini bisa terkait dengan misalnya daya beli masyarakat ya. Kemudian juga devaluation atau revaluation. Jadi ini bicara mengenai misalnya pemotongan nilai mata uang, kan itu disebut dengan devaluasi gitu loh. Nah, kemudian energy availability dan cost-nya itu. Jadi terkait mengenai ketersediaan energi. Ini pasti akan berpengaruh gitu kan terhadap kondisi perekonomian suatu bangsa gitu ya. Ya misalnya katakanlah misalkan seperti kayak pada saat perang Ukraina gitu ya, perang Ukraina Rusia, itu kan pasokan gas ke beberapa negara-negara di Eropa itu kan terganggu, nanti pasti akan berdampak kepada perekonomian negara tersebut gitu kan ya kan. Kemudian juga misalkan dia dengan adanya misalnya apa pasokan gas berkurang atau mungkin harga minyak bumi yang meningkat yang naik, itu pasti akan berpengaruh kepada perekonomian suatu bangsa gitu. Nah, kemudian disposable and discretionary income. Jadi ini kita bicara mengenai ya, income yang pendapatan yang memang masih ada sisanya gitu loh. Jadi ini masih bisa dibelanjakan untuk hal-hal lain kan gitu. Ini beberapa unsur-unsur terkait ekonomi. Kemudian untuk technological, jadi total government spending for R&D. Jadi ini berapa banyak uang yang dihabiskan oleh pemerintah misalnya untuk melakukan kegiatan research and development itu terkait, karena ini kan terkait dengan teknologi kan ya. Di Indonesia itu ada namanya BRIN ya, Badan Research dan Inovasi Nasional gitu. Nah, kemudian juga total spending for R&D itu berapa? Kemudian juga fokus on the technological efforts itu seperti apa? Kemudian juga kita bicara mengenai patent protection. Kenapa? Karena terkait misalnya mengenai hak atas kekayaan intelektual kan gitu ya, karena misalnya mungkin teman-teman ada yang melakukan penemuan-penemuan tertentu dan itu didaftarkan misalnya pada HAKI gitu loh. Nah, kemudian ada beberapa produk-produk baru gitu kan ya. Kemudian juga new developments in the technology transfer from lab to the marketplace. Jadi ini perkembangan baru itu kan dalam hal transfer teknologi ya, itu dari ruangan lab ya yang masih tertutup sampai kepada pasar gitu kan ya. Kemudian juga productivity improvements through automation. Jadi ini terkait mengenai produktivitas di perusahaan gitu ya. Ya, apalagi dicelah dengan adanya teknologi robot yang bisa melakukan proses secara otomatis. Ya makanya sini ada hubungannya dengan productivity improvements through automation gitu loh. Apakah dengan proses otomasi yang diterapkan di proses itu bisa meningkatkan produktivitas? Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, political legal, itu kita bicara mengenai apa? Antitrust regulations gitu kan ya. Undang-undang anti monopoli gitu kan ya. Kemudian environmental protection laws. Jadi ini undang-undang atau peraturan-peraturan terkait mengenai perlindungan misalnya perlindungan hutan, perlindungan lingkungan kan gitu ya. Kemudian tax laws ini bicara mengenai misalnya undang-undang perpajakan, kemudian juga apakah ada insentif tertentu gitu kan ya. Kemudian juga foreign trade regulations ya Pak. Jadi peraturan perdagangan luar negeri. Kemudian juga bagaimana kita negara itu atau pemerintah bersikap terhadap foreign companies atau mungkin investasi asing kan gitu, apakah kita welcome atau malah kita tertutup kan gitu ya. Laws on hiring and promotions. Jadi hukum mengenai ya hiring and promotions atau mengenai promosi gitu juga gitu. Nah, itu ada peraturan-peraturannya gitu. Kemudian juga bicara mengenai government stability. Jadi ini terkait juga dengan iklim investasi ya. Kalau misalkan kalian bayangkan misalkan kalau kalian itu kerja di perusahaan atau mungkin misalnya kalian itu perwakilan perusahaan asing dan kalian mau masuk ke Indonesia, mau invest di negara kita, tetapi sayangnya mungkin pemerintah selalu bergejolak gitu loh.
ya let's say katakan misalnya gonta-ganti menteri, kemudian juga mungkin DPR lembaga-lembaga pemerintah itu bergejolak, nah itu akan membuat ketidakstabilan pemerintah gitu ya. Nah kemudian kita bicara mengenai socio-cultural. Jadi di sini ada yang namanya perubahan lifestyle, perubahan gaya hidup masyarakat gitu ya, terkait dengan adanya perubahan beberapa hal-hal yang berubah ya, misalnya mulai dari pengaruh teknologi, kemudian juga dengan adanya pandemi ya di mana masyarakat itu dipaksa untuk memanfaatkan teknologi secara maksimum gitu ya. Ya misalnya kalau kita lihat mungkin kalian punya keponakan atau mungkin kalian punya tetangga yang masih anak-anak yang SD, ya kan SD atau SMP ya di mana sekolah mereka dipaksa harus secara online kan gitu ya. Harus sekolah secara online, dan mungkin baru beberapa bulan ini yang kita bisa sekolah itu bisa melakukan kegiatan tatap muka kan gitu. Kemudian juga beberapa misalnya rate of family formation, jadi ini rata-rata jumlah anggota keluarga seperti apa. Kemudian juga rata-rata pertumbuhan populasi kan gitu ya, berapa persen. Nah, kemudian juga terkait mengenai age distribution of population. Nah, itu distribusi usia itu bagaimana, apakah lebih banyak usia produktif dibandingkan usia non produktif, atau lebih banyak usia non produktif dibanding usia produktif. Nah, ini berpengaruh. Jadi kalau ternyata usia non produktif itu masih lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia yang produktif, itu kan menjadi beban kan gitu ya. Kemudian juga regional shifts in population, yaitu perpindahan penduduk gitu ya. Kemudian juga life expectancy, jadi apakah harapan usia hidup itu bisa bertambah gitu, atau gimana. Nah, kemudian juga ada birth rate, jadi rata-rata kelahiran gitu ya. Itu termasuk di bagian dari social cultural. Oke, ini terkait mengenai distribusi usia yang masih ada hubungannya. Jadi coba kalau kalian teman-teman lihat itu di table ini ya, di bagian kolom generation, jadi ada yang namanya silent generation, itu mereka yang lahir dari tahun 1928 sampai dengan tahun 1945 lah. Nah, kemudian boomers itu dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1964. Ya, ada nggak kira-kira mungkin orang tua kalian, atau mungkin kakek nenek kalian, atau mbah buyut kalian yang lahir di tahun-tahun segini kan? Oke, kenapa disebut dengan boomers? Ya, karena ya Perang Dunia Kedua tuh selesai di tahun 1945 ya. Dengan jatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki, dan juga Jerman kalah perang di Eropa gitu kan ya, akhirnya ya Perang Dunia itu nyatakan selesai, walaupun masuk ke babak baru lagi misalnya Perang Dingin, Cold War gitu kan. Nah, jadi sejak adanya Perang Dunia ini selesai ya, Perang Dunia Kedua selesai ya pada saat itu ya mereka yang masih usia muda, usia produktif ya, mereka berani menikah dan memiliki anak ya, walaupun misalnya pada itu mungkin mereka sudah menikah, tapi mereka masih belum berani untuk memiliki anak kan. Kemudian Gen X itu yang lahir dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Di sini termasuk saya gitu kan, yang lahir tahun 1974, dan bisa ketahuan kan kira-kira usia saya sekarang berapa. Nah, kemudian Gen Y itu sering juga disebut dengan generasi milenial. Ini mereka yang lahir di tahun 1981 sampai dengan tahun 1995. Nah, Gen Z, digital natives, itu yang lahir dari tahun 1995 sampai 1996 sampai dengan tahun 2010. Ini di sini termasuk generasi anak saya yang lahir di tahun 2007. Ada lagi yang generation alpha, itu yang lahir di atas tahun 2010 gitu kan ya. Nah, ini kita bisa ngeliat nih kira-kira kalian tuh ada di usia mana, kan kalian tuh masuk ke generasi yang apa, dan kita bisa melihat kalau terutama untuk bagi teman-teman yang masuk ke generasi millennials dan juga digital native, ini ada beberapa ada beberapa karakteristik yang cukup menonjol tuh, diantara adalah kalian tuh orang-orang yang sifatnya multitasking person gitu ya. Multitasking person itu misalnya ya kalian ya kuliah ya sambil mungkin sambil dengerin dosennya
kalian kerja sambil kuliah online ya, jadi sambil mungkin di ruangan kalian sambil mendengarkan dosen yang menerangkan, bahkan juga sampai mungkin pada saat kerja misalnya kemudian laptopnya nyala, kemudian ngadepin dua layar, bahkan juga sambil chatting atau mungkin sambil WhatsApp, itu juga merupakan bagian dari itu kan bagian dari multitaskingnya ini gitu loh. Nah kemudian juga stay connected ini ya, kenapa ya teman-teman itu ya maksudnya lebih banyak berkumpul ya dengan peersnya atau dengan teman-teman sebayanya, ada juga selalu terhubung dengan dengan gadget ya, karena ya nggak mau ketinggalan berita, nggak mau ketinggalan update terbaru gitu kan. Itu ya makanya kenapa disebut dengan FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Jadi ketakutan terhadap ketinggalan informasi atau ketinggalan update terakhir gitu kan ya. Nah kemudian juga ada lagi team oriented. Team oriented itu sifatnya ya orang kalian jadi ya team oriented, kemudian juga lebih kepada generasi yang sifatnya instan. Jadi misalkan kalau even kalian bikin instan noodle pun juga mie instan pun juga masih butuh waktu kan gitu ya. Ini disebut dengan we want it now generation gitu kan ya. Oke, nah sampai sini tanyakan teman-teman, monggo silakan. Oke, ini udah, kemudian saya coba jelaskan. Oke, kita masuk kembali lagi kepada slide tadi ya. Ini oke, ini udah ya. Jadi saya berikan tambahan, nanti untuk slide tambahnya ini akan saya share di grup. Oke, kita bicara mengenai sejarah dan perkembangan manajemen strategi. Kenapa sih harus ada strategic management gitu kan ya? Ya, kita lihat misalnya kan misalnya perusahaan ini mulai berkembang dari kecil gitu ya, dengan di mana ownernya itu owner atau pemilik perusahaan itu cukup aktif, maksudnya masih ikut dalam day to day operation di perusahaan gitu kan. Oke, kemudian ya makanya disebut dengan adanya strategi intuitif. Jadi strategi ini berdasarkan intuisi dari owner atau mungkin intuisi dari para owner atau pemegang saham, atau intuisi dari ya owner yang masuk ke jajaran direksi kan, seperti itu. Tapi ada dengan seiring berkembangnya berkembangnya zaman, seiring dengan semakin besarnya perusahaan gitu kan ya, semakin banyaknya karyawan yang ikut di yang ada di organisasi, kemudian juga semakin banyak produknya juga semakin beragam kan gitu ya, bahkan sampai harus membuat anak perusahaan sendiri. Ya berarti perusahaan semakin besar, makanya strategi intuitif ini sudah tidak cocok lagi, sehingga harus mau nggak mau ya harus menggunakan strategic management kan gitu ya. Ya kalau misalkan perusahaan semakin besar, apalagi sudah beragam produk-produknya gitu kan ya, bahkan supaya harus spin off atau harus membuat anak perusahaan, ya berarti ya lapisan manajemennya akan semakin meningkat kan, seperti itu. Dan juga jangan lupa bahwa dengan adanya kondisi seperti saat ini, dengan adanya kaum milenial, kaum digital native, dan juga di perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu kan ya, digital teknologi yang gitu kan, kemudian juga didorong oleh pandemi ya kan, itu maka terjadi perubahan di lingkungan sekitar perusahaan, dan itu harus bisa disikapi oleh pihak manajemen gitu ya. Tidak hanya sekedar manajemen, tapi juga oleh seluruh anggota organisasi kan, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba ketinggalan atau mungkin tiba-tiba out of date gitu kan. Jadi ya kita harus tetap harus bisa tetap dapatin update terbaru dari apa yang terjadi di lapangan, seperti itu kan. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Yes. Kan manajemen strategi ini berarti dibuat sebelum perusahaan tersebut berdiri ya, Pak? Ya, bisa seperti itu, atau bisa juga pada saat bersamaan dengan berdirinya perusahaan gitu kan ya. Pada saat beriringan dengan perusahaan ini berdiri, ya
ya sudah mulai dirancang gitu loh. Jadi katakanlah misalkan saya bikin membuat perusahaan gitu bareng dengan beberapa teman gitu kan salah. Nah, itu sebenarnya sudah harus mulai kan, udah harus dimulai juga tuh pemikiran strategic manajemennya gitu loh. Misalnya mulai dari melakukan pengamatan pasar gitu ya, melakukan pengamatan di luar lingkungan pasar seperti apa sih, mulai dari peraturan pemerintah, mulai dari peraturan-peraturan yang sifatnya terkait dengan industri yang kita geluti kan gitu. Misalkan saya masuk ke industrinya dan industri kuliner, saya bikin kafe gitu kan ya. Apa berarti industri terkait? Berarti yang mengenai peraturan pemerintah, mengenai karyawan, peraturan pemerintah salah mengenai BPOM, masalah badan pengelolaan obat dan makanan kan seperti itu juga harus ada izin-izin misalnya halalnya, mungkin apalagi kalau udah terkait dengan makanan dan minuman kan harus ada izin-izin seperti itu kan. Nah itu harus mulai dipikirin tuh, walaupun sebenarnya ruang lingkupnya tuh masih mungkin cuma hanya beberapa outlet atau beberapa restoran aja atau beberapa kafe yang saya miliki, mungkin baru 3 atau 4, mungkin produknya juga nggak banyak, mungkin ya pastinya ya kalau kafe nggak jauh dari kopi kan gitu ya, kopi mainannya ya kopi, teh ya kopi lagi kan seperti itu, atau mungkin makanannya pun juga masih ringan-ringan, misalnya ya roti bakar atau pisang bakar kan seperti itu, tapi tetap itu harus ada izinnya kan gitu. Nah itu kan jadi tapi misalkan kalau udah semakin banyaknya perusahaan semakin banyaknya kedai kopi yang saya miliki, atau bahkan juga mungkin saya bekerja sama dengan pihak lain kan seperti itu. Berarti kan ini berarti ruang lingkupnya kan semakin kompleks kan. Berarti harus ada yang fokus mikirin operation di restoran atau di kafenya, harus ada yang mikirin marketingnya, harus ada yang mikirin financialnya, bahkan juga harus ada yang mulai mikirin bagaimana merekrut karyawannya kan. Berarti itu sudah semakin kompleks dan itu harus dipikirin tuh strategic manajemennya. Jadi ya kan seperti itu kan. Harus dipikirin lagi nih SWOT-nya, SWOT analysis mesti dipikirin apa nih kelebihan kita, apa nih kekurangan kita seperti itu. Kan gitu loh. Walaupun misalnya walaupun saya masih tetap masuk ke day to day operation di perusahaan, tapi tetap harus secara pelan-pelan ini udah mulai saya tinggalin, misalnya ya misalnya nih kalau direktur atau CEO-nya itu harus saya berikan kepada misalnya profesional gitu loh. Misalnya maksudnya saya meng-hire orang gitu, meng-hire orang supaya dia bisa lebih fokus, supaya dia akan lebih fokus kan nih, dia sebagai seorang profesional kan. Berarti profesional yang saya hire untuk menjadi seorang CEO atau sebagai dirut di perusahaan yang saya bentuk seperti itu. Nanti tugas saya tugasnya berarti yang saya lakukan pengawasan gitu, saya akan fokus pada masalah hal-hal lain yang mungkin yang lebih penting kan gitu. Atau mungkin saya ya bikin perusahaan lagi yang lainnya kan seperti itu gitu loh. Gimana kira-kira penjelasannya, masuk nggak? Ada atau masih bingung tuh gimana? Ya, Pak. Iya Pak, masuk Pak. Nah, terus apabila manajemen strategik ini sudah berjalan dalam perusahaan, tapi tidak memberikan perubahan yang signifikan pada perusahaan tersebut. Nah, apakah kita harus melakukan evaluasi manajemen strategik? Pasti. Atau berjalan sesuai yang telah direncanakan awal, Pak? Pasti. Itu yang namanya, kalau nama strategi itu bisa berubah. Harus mengikuti kondisi di lapangan. Kira-kira pada saat kita membuat strategi di tahun 2019 atau tahun 2020, kira-kira ada yang aware nggak kalau bakal terjadinya pandemi? Nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Tiba-tiba kan jebret, pemerintah langsung oke, yang kuliah harus kuliah di rumah, kuliah online, yang kerja harus WFH kan gitu ya. Semuanya mall, plaza tutup. Siapa yang mengira seperti itu? Ya kan? Mall, plaza tutup. Kantor harus kerja di rumah, ya kan? Pokoknya yang boleh masuk itu hanya misalnya untuk yang bidang-bidang kritis. Misalnya ya dokter, perawat kan gitu ya, terus mungkin ya petugas misalnya aparat, itu yang mesti tetap masuk gitu kan. Tapi yang sektor swasta ya misalnya konsultan, ya udah lo WFH aja udah gitu kan. Nah, seperti itu gitu loh.
Gitu. Oke nih kita break dulu ya, Iqbal. Nanti saya lanjutin lagi setelah sekarang jam 8.30 nanti 8.30 nanti kan balik lagi 5 menit lagi 8.35 saya kasih link yang baru ya. Oke, guys. Baik, Pak. Oke, I'll see you around and don't go too far. Oke, ini pertanyaan cukup bagus ya Iqbal. Nanti saya jelasin lagi ya. Tentunya saya kasih tambahan lagi penjelasannya ya. Oke. Baik, Pak. Yes, untuk sesi kedua, tadi melanjutkan pertanyaan dari rekan kamu ya Pak Muhammad Iqbal ya, mengenai kapan strategi marketing itu digunakan ya pada saat once kita membentuk perusahaan ya sudah kita mulai kerja, sudah mulai kita susun gitu loh. Nah kemudian gimana kalau misalkan ternyata setelah kita susun ternyata pas kita jalankan kok ternyata tidak sesuai dengan harapan. Oke, misalkan gini, kayak katakanlah banyak perusahaan yang membuat bisnis plan di tahun 2019 itu persiapan untuk tahun 2020 kan. Nah, pada saat kita membuat bisnis plan untuk tahun 2020 di tahun 2019, apakah ada yang bisa mengira atau memprediksi bahwa akan terjadinya pandemi COVID-19 yang sedemikian hebat, yang benar-benar merubah semua landscape bisnis gitu kan, banyak hotel yang tutup gitu kan ya, banyak karyawan yang di PHK, kemudian juga restoran ditutup gitu kan, mall, plaza ditutup semuanya kan, orang nggak boleh kemana-mana kan gitu. Nah itu kan siapa yang bisa mengira atau memprediksi hal tersebut terjadi kan nggak ada kan gitu kan. Lalu bagaimana dengan bisnis kita gitu kan? Bagaimana dengan apa yang harus kita lakukan ya? Dari semuanya pasti harus bisa bisa melakukan adaptasi, harus bisa beradaptasi kan gitu. Saya juga melihat misal contohnya gini, ada satu restoran internasional yang menjual pizza, saya nggak usah sebutin namanya, ya pasti teman-teman tahu. Dia harus sampai jadi ngasong, jadi as if seolah-olah dia sebagai karyawannya itu menjual pizza itu di jalanan gitu loh, ya kan? Mungkin bahkan misalkan gini, kalau misalkan di pinggir jalan ya si karyawannya ini menjual pizzanya itu di pinggir jalan, kemudian di sampingnya ada tukang bubur atau bukan tukang ketoprak atau mungkin di ujung jalan sana yang sifatnya strategis dia jualan pizza di situ gitu loh. Itu berarti itu salah satu strategi yang harus dilakukan ya, karena apa? Karena pandemi karena pada saat itu ya orang nggak boleh makan di tempat kan, hanya boleh datang untuk pesan dan bawa pulang, atau misalnya menggunakan aplikasi online, misalnya dengan menggunakan GoFood atau GrabFood atau Shopee Food kan seperti itu. Tapi kan itu tidak akan bisa tidak bisa membantu banyak kan bagi supaya perusahaan ini bisa mencapai target. Nah, ya akhirnya apa ya? Akhirnya mereka ya jualan atau ngasong misalnya kita nyebutnya ngasong gitu loh, jadi pedagang asongan lah. Gitu kan. Nah, jadi mereka jualan misalnya di pinggir jalan, jualan di ujung jalan sana gitu kan, yang tempatnya strategis. Nah, seperti itu. Kemudian juga gimana kalau misalkan dengan hotel? Hotel kan juga karyawannya banyak, Pak. Yes, hotel terlalu banyak, dan bahkan ada beberapa untungnya kalau misalkan pemilik hotel ini ada yang baik gitu ya, saya dengar ceritanya. Jadi itu karyawan itu nggak ada yang di PHK, tapi karyawan itu ada yang dipindahkan ke divisi lain atau ke anak perusahaan yang lainnya kan gitu. Nah kemudian gimana misalkan dengan aset-aset yang dimiliki oleh si hotel ini kan gitu loh, kan sayang tidak terpakai kan gitu, nganggur jadinya kan, misalnya ya kitchennya kan, ya akhirnya apa misalkan siapa namanya ya misalnya apa, jadi ownernya itu berinisiatif, yuk kita bikin makanan yang sesuai dengan selera masyarakat kan, kemudian dijual misalnya lewat ya dijual di pinggir jalan atau mungkin dijual lewat aplikasi online. Nah seperti jadi ya semuanya harus bisa beradaptasi, harus bisa mengikuti perubahan lingkungan yang sangat cepat terjadi gitu loh, ya kan. Nah seperti itu, jadi ya pokoknya
Kalaupun misalkan Pak, kita kan sudah bikin nih, misalnya untuk tahun 2023, berarti kan kita mulai membuat bisnis plan dari sekarang gitu kan. Nanti gimana Pak kalau misalkan terjadi hal-hal yang di luar dugaan pada tahun 2023, ya udah berarti kita harus bisa menyesuaikan diri kan, seperti itu gitu loh. Itu oke. Jelas ya teman-teman semua, yang ada yang bertanyakan mungkin dari teman-teman yang lain, silakan monggo. Silakan kalau bertanyakan, kalau nggak kita lanjut. Bentar saya share screen. Here we go. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai strategic hierarki. Jadi kita bicara mengenai hierarki yang sifatnya strategis. Jadi kalau misalkan perusahaan ini tadi yang semakin lama semakin berkembang pesat gitu, semakin besar ya, pasti ada yang namanya hierarki kan gitu ya. Ya ada apa, parent company-nya, kemudian juga anak-anak perusahaannya gitu kan ya, parent company-nya misalnya dia produksi apa, misalnya seperti kayak apa kita tahu ya, memproduksi tepung, kemudian juga anak-anak perusahaannya itu yang misalnya bergerak di bidang misalnya apa, distribusinya, atau bergerak membuat mie instan, atau misalnya membuat restoran yang menjadi pokoknya produknya itu semuanya basisnya tepung ya, seperti itu. Itu pastinya kan membutuhkan pasti itu perusahaan itu pasti berjenjang atau adanya hierarki kan. Ya, berarti kan semakin kompleks gitu kan, berarti ya sudah produknya beragam dan juga hierarkinya itu panjang kan gitu ya. Maksudnya dari atas sampai ke bawah itu kan masih panjang gitu kan. Oke, kemudian hierarki pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan itu biasanya terdiri dari 3 jenjang. Jadi ada yang tingkat korporasi atau corporate perusahaan. Jadi suatu urusan yang merupakan kumpulan bisnis yang secara relatif independen, yang terkadang juga disebut sebagai strategic business unit gitu ya. Nah, di bagian tengah hierarki itu pengambilan keputusan itu terletak pada tingkat bisnis atau strategi kompetitif. Jadi di mana para manajer yang terdapat di dalam itu biasa menyebutnya sebagai business manager atau business manager atau korporasi gitu loh. Mereka menerjemahkan rumusan arah dan keinginan yang dihasilkan pada tingkat korporasi ke dalam sasaran dan strategi yang sifatnya konkret untuk masing-masing divisi usaha. Jadi kan dari atasnya, dari tingkat korporat menentukan ya kan arah dan keinginannya, tujuannya. Nah, kemudian itu harus diterjemahkan ke dalam masing-masing unit bisnis gitu loh. Nah, kemudian di bagian bawah hierarkinya ini pengambilan keputusan strategi itu terletak pada tingkat fungsional. Jadi strategi fungsional itu berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi kompetitif. Jadi dalam hal ini ya strategi fungsional diarahkan oleh strategi kompetitif atau strategi bisnis gitu loh. Oke, kita lihat sini strategi korporasi atau corporate strategy. Jadi strategi korporasi ditujukan atau dirumuskan oleh manajemen puncak atau top level manajemen dan dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan organisasi. Jadi ini memformulasikan strategi korporasi itu di dalam perusahaan besar tuh susah sekali, gitu, karena banyak sekali strategi tingkat bisnis yang sangat berbeda dan memerlukan koordinasi guna mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi dengan demikian model strategi yang dipakai itu pertama adalah strategi portofolio, lalu yang kedua adalah strategi BCG, Boston Consulting Group. Oke, yang pertama strategi portofolio strategi ini ya tipe strategi yang tingkat perusahaan itu yang berhubungan dengan bauran antara business unit dan juga product lines yang sesuai satu dan yang lain dengan cara yang make sense, yang masuk akal, sehingga memberikan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan. Unit bisnis strategi ini merupakan suatu divisi organisasi yang mempunyai misi bisnis, kemudian juga product lines, pesaing, dan pasar yang berbeda dibanding terhadap unit bisnis lainnya dalam organisasi yang sama.
Jadi katakanlah misalnya tadi yang parent company adalah perusahaan tepung gitu ya, memproduksi tepung, kemudian anak-anak perusahaan itu misalnya yang A membuat mie instan atau instan noodle, yang B misalnya dia merupakan misalnya let's say katakanlah dia roti gitu ya, memproduksi roti. Nah kemudian misalnya yang C itu dia misalnya kafe, jadi kafe di mana dia juga kafenya itu juga ada produk-produk rotinya. Nah itu kan antara strategic business unit yang A, B dan C ini kan masing-masing berbeda. Nah itu berarti kan ya berarti ya harus disesuaikan gitu. Jadi bagaimana bisa tingkat perusahaan ini jadi dari level corporate ini bisa membaur dengan unit bisnis yang lainnya dengan yang ada di bawahnya itu kan. Jadi jadi bisa memberikan competitive advantage buat perusahaan. Lalu yang kedua, matriks BCG atau Boston Consulting Group ini mengorganize bisnis dalam 2 dimensi, yaitu pertumbuhan bisnis atau business growth dan juga pangsa pasar atau market share gitu kan ya. Nah, kalau tingkat pertumbuhan bisnis atau business growth rate itu berkaitan dengan seberapa cepat, how fast di industri ini mengalami peningkatan gitu kan ya. Jadi kita akan bisa lihat bahwa kalau bagaimana nih pertumbuhan bisnis kita, apakah ada di atas rata-rata industri atau berada di rata-rata industri gitu ya, atau mungkin malah di bawah rata-rata industri kan seperti itu. Lalu yang kedua, market share, pangsa pasar. Jadi kita melihat misalkan di pasar mie instan itu ada berapa pemain gitu loh. Ada berapa perusahaan yang bermain di situ gitu kan. Ada misalnya ada katakan ada 5 yang besar. Ya kan mungkin yang sisa itu yang kecil-kecil gitu kan, yang lokal-lokal. Nah, sekarang kita lihat yang dari sekian ini dari misalnya katakanlah total misalnya ada 10. Nah, siapa yang market share yang paling besar? Apakah kita perusahaan kita yang paling besar atau mungkin ada perusahaan lain yang lebih besar, tapi mungkin kita bersaing ketat dengan market leader ini. Kan seperti itu gitu loh. Nah, itu merupakan market share. Jadi misalkan katakanlah misalnya nilai pasarnya atau market value itu misalnya katakanlah misalnya 300 miliar misalnya untuk instan. Paling gampang gitu deh, 100 miliar untuk mie instan. Nah, misalkan kalau kita menguasai 15% pasar aja, berarti kan nilai bisnis kita tuh ada di angka 15 miliar kan gitu ya. Mungkin tapi ada lagi yang lebih gede yang lain, misalnya katakan si perusahaan C ini dia market share itu ada sekitar 30%. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kan tinggal kita hitung bagaimana kita bisa menjadi market leader, yang memang itu dibutuhkan effort yang besar kan gitu ya. Karena pada saat kita head to head atau kita bersaing dengan market leader itu tidak akan pernah bisa diam gitu. Bahkan mungkin dia kalau perlu dia menggelontorkan uang supaya dia bisa menghantam kita kan seperti itu. Maksudnya menghantam kita di pasar, mulai dengan menggunakan promosi atau misalnya menggunakan metode-metode yang lain, misalnya kan seperti itu. Oke, sampai sini Anda tanyakan mungkin teman-teman, silakan monggo. Kalau ada yang tanyakan silakan sebelum saya lanjut lagi. Oke, ini ya untuk corporate strategy sudah. Kita masuk kepada business strategy. Jadi ini merumuskan business strategy itu ya melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat ya business unit gitu ya. Dalam strategi ini yang paling ditujukan itu bagaimana cara kita bersaing gitu ya. Pendekatan yang berguna itu ya dalam merumuskan strategi bisnis itu sebaiknya didasarkan pada analisis persaingan yang dicetuskan oleh Michael Porter. Jadi ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah ancaman dari pendatang baru, jadi threats of newcomers gitu ya. Jadi perusahaan yang memasuki industri ini membawa kapasitas baru dan ingin memperoleh pangsa pasar yang baik, ya kan? Dan juga pastinya laba. Jadi selain dari market share dan juga pastinya ya profit gitu kan ya. Nggak mungkin hanya mikirin market share toh, market share gede, tapi ternyata profitnya 0 atau mungkin bahkan minus gitu kan ya. Mungkin teman-teman
pernah ngeliat juga misalnya seperti kayak apa di industri otomotif tuh ada yang namanya Wuling gitu ya. Wuling ini jadinya pabrikan otomotif yang dari China sebenarnya kan jadi mereka kerjasama dengan General Motors gitu ya. Tapi dan itu ya mereka masuk ke pasar Indonesia, jadi mereka tuh membangun infrastruktur terlebih dahulu sebelum mereka menjual produknya, menjual mobilnya. Jadi infrastruktur dulu yang dibangun semua dibangun, selesai sudah kuat baru dijual mobil kan gitu. Jadi makanya yang kenapa pada saat ini kenapa makanya dia mencoba untuk apa namanya menantang pabrikan-pabrikan mobil sudah established di Indonesia kan seperti itu. Lalu yang kedua, daya tawar menawar dari para pemasok. Jadi ini bargaining power of supplier gitu ya. Pemasok itu dapat juga menjadi ancaman dalam suatu industri karena apa? Karena pemasok dapat menaikkan harga produk yang dijual atau mengurangi kualitas produk. Gampangnya misalkan seperti kayak apa? Gandum ya, misalnya kayak bahan baku gandum yang masih diimpor misalnya dari Ukraina atau mungkin dari negara Rusia yang kena perang Rusia dan Ukraina, jadi akhirnya misalnya harga gandum di pasaran dunia itu jadi melonjak, dan itu pasti akan berpengaruh kepada misalnya pada harga beberapa produk-produk misalnya harga roti ataupun harga mie instan, nah seperti itu. Lalu yang ketiga, daya tawar-menawar dari para pembeli. Jadi bargaining power of the buyers gitu ya. Jadi di sini pembeli itu akan selalu ya berusaha mendapatkan produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang murah atau ya harga terjangkau lah gitu ya. Nah, sikap pembeli semacam ini ya berlaku yang sifatnya universal ya. Pasti semua pembeli menginginkan hal seperti itu ya. Mau di Amerika pun juga sama gitu kan. Jadi kualitasnya bagus, kualitasnya baik, dan juga harganya itu terjangkau gitu kan. Nah, jika kalau misalnya satu produk dinilai harganya jauh lebih tinggi dan kualitas atau jadi misalnya harga itu jauh lebih tinggi dibandingkan kualitas, jadi harganya itu tidak mencerminkan, jadi harga itu bukan harga yang pantas gitu ya. Jadi maka pembeli ya tidak akan membeli produk tersebut gitu kan ya. Lalu yang keempat, daya tawar produk pengganti. Jadi ini bargaining power of the substitutes. Jadi produk pengganti ini secara fungsional mempunyai manfaat yang serupa dengan produk utama, tetapi memiliki kualitas produk dan harga yang lebih rendah gitu kan ya. Jadi ini umumnya produk pengganti ini disenangi oleh orang-orang yang mempunyai penghasilan rendah tetapi ingin tampil dengan status yang lebih tinggi dari keadaan sebenarnya. Kan gitu. Nah, ini misalnya apa nih kira-kira produk substitusinya ini gitu kan. Bisa jadi mungkin produk substitusi itu bukan berasal dari produk kompetitor, atau mungkin bisa jadi dari industri yang lainnya gitu kan. Misalkan kalau kita lihat contohnya nih ya, kalau teman-teman tahu tuh pada saat jalan tol Cipularang tuh yang menghubungkan antara Jakarta Bandung itu baru jadi tuh ada apa namanya, ada satu perusahaan, ada satu jasa kereta itu yang terimbas. Jadi kan jasa kereta api itu yang kereta api Parahyangan yang menghubungkan antara Jakarta Bandung itu kan terimbas gitu. Karena apa? Karena yang pertama orang pada saat itu euforianya kan menggunakan Jakarta Bandung menggunakan kendaraan pribadi atau mereka menggunakan travel. Travel itu adalah kendaraan umum yang memang ya dari Jakarta ke Bandung gitu. Dari Jakarta pun nggak harus ke stasiun gitu kan. Dari Jakarta bisa dari mana aja, mungkin dari pinggiran kota Jakarta atau mungkin dari Tangerang atau mungkin dari Depok, dari Bekasi kan. Itu menuju ke Bandung. Misalnya Bandung bisa milih mau Bandungnya di mana, misalnya di Dago kah atau mungkin di Pasir Kaliki atau daerah pusat kota Bandung lainnya. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, ya pasti ini kan akhirnya ya akan pasarnya itu ya pasti akan terganggu kan gitu. Yang biasanya mungkin dari Jakarta Bandung itu ya naik kereta gitu kan, mungkin dari Jumat sore dari Jakarta pulang ke Bandung Jumat sore, kemudian mungkin Minggu paginya dari Bandung pulang ke Jakarta, atau mungkin Senin paginya mungkin pulang dari Bandung menuju ke Jakarta, mungkin buat yang bagi teman-teman atau mungkin ada yang
kerja di Jakarta, tinggal di Bandung, keluarganya di Bandung kan gitu, seperti itu. Banyak seperti itu gitu. Lalu yang terakhir persaingan ya di antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama gitu kan. Ya misalnya antara sesama perusahaan apa yang mau produksi mie instan, misalnya antara Indofood dengan Wings Food, jadi antara Indomie dengan apa mie sedap, kita bisa lihat yang persaingan seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sifat di sini yang terakhir strategi kompetitif. Ini merupakan strategi kompetitif bisnis yang dicetus oleh Michael Porter juga sama. Jadi ini strategi ini melibatkan pengambilan keputusan pada interpretasi peran dari fungsi atau departemen. Jadi ada yang namanya yang pertama adalah diferensiasi. Jadi salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi itu berupaya membuat produk ataupun jasa yang ditawarkan itu berbeda dibandingkan para pesaing. Ya kan? Jadi ini perusahaan bisa menggunakan periklanan, produk-produk apa, feature-feature dari produk yang berbeda, mungkin dari segi pelayanannya atau mungkin dari teknologi yang supaya bisa mendapatkan persepsi produk yang dianggap unik oleh konsumen seperti itu. Lalu yang kedua, kepemimpinan biaya cost leadership. Jadi merupakan salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi ini secara agresif berupaya menjadi lebih efisien, jadi melakukan ya cut cost, mereduksi biaya cost reduction dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya dengan memotong biaya produksi dan juga pengawasan pengawasan biaya yang sangat ketat. Jadi benar-benar diperhatikan nih, even Rp1 pun juga akan dikontrol gitu misalnya. Ya jangan sampai nanti, tapi juga jangan sampai nanti juga karena hanya gara-gara apa mau mencoba mengurangi biaya, melakukan cost reduction, tapi yang dikorbankan tuh adalah misalnya apa? Misalnya produknya atau jasanya kan seperti itu. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Lalu yang terakhir fokus itu merupakan salah satu tipe strategi kompetitif menekankan pada konsentrasi terhadap segmen pasar tertentu atau kelompok pembeli tertentu gitu kan ya. Jadi ya fokusnya di situ karena apa? Karena kita punya keahlian di situ. Ilmu kita di situ gitu loh. Jadi karena kita sudah punya pengalaman yang lama situ ya pasti kita tahu nih seluk-beluk kebutuhan dari para pelanggan kita apa-apa saja kan seperti itu ya. Kayak misalnya kayak perusahaan asuransi misalnya apa? Jadi dia akan fokus pada bisnis jasa asuransinya aja, dia nggak akan fokus, dia nggak akan apa namanya melebar sayapnya misalnya kemana ke bisnis yang lain, bisnis properti kan nggak mungkin gitu. Tapi dia akan fokus pada bisnis asuransinya gitu, insurance bisnis itu dia akan fokus itu, dia akan main di situ terus gitu loh, karena dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen, ya kan, apa yang menjadi keluhan dari para konsumen, kemudian apa yang perlu diperbaiki dari produk-produknya kan gitu. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman, silakan monggo. Oke, saya coba kasih ini ya, sebentar, sorry. Nah, ini dia. Jadi ini yang forces driving industry competition. Jadi ada apa? Threat of new entrants itu seperti apa? Kemudian juga ada bargaining power of the buyers, gitu kan? Threat of the substitute products or services, gitu kan? Kemudian bargaining power of the suppliers, kemudian juga bargaining power dari para stakeholders. Stakeholders itu berarti pihak-pihak yang berkepentingan, gitu kan? Ya bisa jadi mungkin adalah konsumen, bisa jadi juga supplier atau mungkin pemerintah atau mungkin juga para konsultannya gitu kan, itu merupakan atau bahkan juga sampai kepada shareholder sendiri, karyawan merupakan stakeholders gitu kan. Oke, sekarang kita sini untuk struktur dari perusahaan ya, ada simple structure. Jadi ini mungkin ya baru 1 atau 2 produk yang kita hasilkan gitu. Jadi si owner juga turun tangan dalam day to day operation-nya menjadi CEO gitu kan ya, atau menjadi direkturnya ya, yang masih kecil gitu loh.
Jadi kan ya kita masih bermain di truk pasar tertentu, truk pasar yang kecil tapi sangat tapi uangnya gede gitu misalnya. Nah, seperti itu kan. Lalu setelah perusahaan ini berkembang gitu ya, jadi ya ini namanya functional structure. Jadi ya ada fungsi-fungsi manufacture atau fungsi apa namanya operationnya di situ, ada fungsi salesnya, fungsi finance, fungsi personal departemen atau fungsi human resources departemen. Ini produknya sudah mulai beragam gitu kan ya. Produknya sudah mulai beragam, kemudian tapi tetap masih main di industri yang sama gitu kan ya. Ya, tapi saya sudah mulai sudah mulai tertata gitu, misalnya ada sesuai dengan fungsi-fungsinya ya. Orang sales yang ngurusin salesnya aja, dia nggak akan ikut campur pada bagian manufacturing atau operations gitu kan. Kemudian yang orang finance ya dia nggak akan tiba-tiba dia jualan misalnya jualan menggantikan orang sales enggak. Jadi dia akan fokus pada pekerjaannya sebagai supaya misalnya orang accounting-nya di situ atau mungkin orang finance-nya gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ya seiring dengan berkembangnya perusahaan, jadi karena yang misalnya produknya sudah semakin beragam gitu kan, kemudian juga ya urusannya semakin kompleks gitu kan ya. Ya misalnya kalau tadi ini katakan di product division A adalah merupakan instant noodle-nya, kemudian product division B adalah merupakan misalnya tepungnya. Ini kan karena dua produk yang berbeda ini, atau misalnya produk division A ini adalah misalnya instant noodle, kemudian dalam misalnya pabrik roti, itu kan walaupun misalnya di sininya dia parent company-nya sama, tetapi ini kan karena sudah berbeda produk, ya kan sudah beragam produknya, dan ya pasti juga cara manufacturing-nya akan berbeda, cara manufacturing instant noodle dengan cara manufacturing roti ini pasti akan berbeda, walaupun bahan dasarnya sama. Makanya kenapa dibedakan ya, orang finance pasti akan berbeda. Orang finance dibeda dengan orang finance yang ada di pabrik roti. Orang salesnya di sini, sales di untuk yang instan noodle pasti akan berbeda dengan orang sales yang ada di pabrik roti. Nah, seperti itu gitu loh. Makanya sini dibuatlah divisional structure gitu. Memang pasti semakin kompleks gitu kan ya. Oke, tadi kita bicara mengenai corporate culture. Apa itu corporate culture gitu loh? Corporate culture seperti tadi yang ada di lingkaran yang paling dalam itu, jadi kan ada struktur, kemudian juga ya ada resources gitu kan, dan juga corporate culture gitu loh. Jadi, so what is corporate culture anyway? So corporate culture is the collection of beliefs, expectations, and values learned and shared by a corporation's members and transmitted from one generation of employees to another. Jadi budaya perusahaan itu merupakan sekumpulan dari hal-hal yang kita yakini gitu ya, kita yakini, kemudian juga ekspektasi dan juga nilai-nilai yang dipelajari dan diteruskan oleh para anggota organisasi, ya kan, dan juga dibagi oleh anggota organisasi perusahaan dan juga diteruskan kepada generasi berikutnya gitu loh. So, the term corporate culture generally reflects the values of the founder and the mission of the firm. Jadi, istilah budaya perusahaan ini atau corporate culture ini biasanya itu merefleksikan nilai-nilai yang diyakini oleh pendiri dan juga misi dari perusahaan gitu kan ya. The corporate culture gives a company a sense of identity. This is who we are. And this is what we do, and this is what we stand for. Jadi corporate culture itu memberikan perusahaan itu suatu bentuk identitas gitu loh. Inilah kami, this is who we are. Inilah kami, and this is what we do. Yang inilah yang kami lakukan, and this is what we stand for. Inilah hal-hal yang kami pertahankan gitu ya. Kemudian corporate culture has two distinct attributes. Jadi pertama adalah intensitas dan kedua integration. Lalu yang terakhir, corporate culture fulfills several important functions in an organization. Jadi culture conveys a sense of identity for employees. Jadi culture itu
budaya itu memiliki nilai identitas untuk perusahaan. Jadi mewakili identitas bagi para perusahaan, bagi para employee, bagi para karyawannya. Culture helps generate employees commitment to something greater than themselves. Jadi culture itu menolong membantu mengenerate komitmen, menghasilkan komitmen dari para karyawan terhadap sesuatu yang lebih besar dibandingkan diri mereka sendiri gitu loh. And culture adds to the stability of the organization as a social system. Jadi budaya itu juga menambahkan kepada stabilitas organisasi sebagai sebuah sistem sosial gitu loh. Ya kan, culture serves as a frame of reference for employees to use to make sense out of organizational activities and to use as a guide for appropriate behavior. Jadi budaya itu memberikan pelayanan sebagai menjadi bagian dari referensi bagi para karyawan. Jadi referensi yang digunakan bagi para karyawan. Jadi sebagai sebagai mereka bertindak, mereka juga bagaimana mereka bisa bertindak, bagaimana mereka bisa berperilaku gitu loh. Seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada bertanyakan mungkin ini bahan-bahan yang tadi itu yang PowerPoint akan saya share di grup nanti ya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan mungkin dari teman-teman, silakan semuanya monggo. Silakan. Oke, untuk pertemuan pertama ini sudah selesai semua bahan-bahannya. Untuk seminggu depan kita akan ngebahas mengenai pertemuan kedua. Kemungkinan besar saya akan menggunakan Zoom, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan saya akan menggunakan YouTube gitu ya. Oke. Ada yang menanyakan mungkin monggo teman-teman silakan. Oke, makin parah nih. Yes, Eviana Dwi. Oke, untuk nanti bahannya akan saya share di grup ya. Kalau saya share di Zoom sini nanti kan kalau misalkan saya share dan sudah saya stop Zoom-nya kan ya sayang teman-teman nggak bisa dapetin. Jadi lebih baik saya share di grup WhatsApp aja gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan semuanya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, dan selamat bermalam minggu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. See you around, guys.